Perang Badar adalah perang besar pertama dalam sejarah Islam yang terjadi pada tanggal 17 Ramadan tahun 2 Hijriah. Perang ini terjadi antara kaum muslimin yang dipimpin oleh Nabi Muhammad melawan kaum Quraisy dari Mekah. Saat itu kaum muslimin tinggal di Madinah. Setelah hijrah dari Mekah, kaum Quraisy terus memusuhi dan ingin menghancurkan umat Islam. Suatu hari, Rasulullah mendengar bahwa kafilah dagang Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan sedang kembali dari negeri Syam membawa harta yang sangat banyak. Kaum muslimin berniat menghadang kafilah tersebut, karena dahulu harta mereka juga dirampas oleh Quraisy saat hijrah. Namun Abu Sufyan mengetahui rencana itu dan meminta bantuan kepada pasukan Quraisy di Mekah. Pasukan yang tidak seimbang, kaum muslimin hanya berjumlah sekitar 313 orang. Mereka memiliki perlengkapan yang sangat sederhana, hanya beberapa ekor kuda, senjata terbatas, banyak yang berjalan kaki. Sedangkan pasukan Quraisy berjumlah sekitar 1.000 orang lengkap dengan kuda perang, baju besi, persenjataan lengkap. Walaupun jumlahnya sedikit, kaum muslimin tetap yakin kepada pertolongan Allah. Doa Rasulullah malam sebelum perang. Nabi Muhammad berdoa dengan sangat sungguh-sungguh. Ya Allah, jika pasukan kecil ini kalah, maka tidak akan ada lagi yang menyembahmu di bumi ini. Beliau terus berdoa, hingga selendangnya jatuh dari pundaknya. Ketika perang dimulai, Allah memberikan semangat dan keberanian kepada kaum muslimin. Dalam Al-Quran disebutkan, bahwa Allah menurunkan para malaikat untuk membantu kaum muslimin. Kaum Quraisy mulai ketakutan dan kacau. Banyak pemimpin Quraisy tewas dalam perang tersebut. Kemenangan kaum muslimin dengan izin Allah. Kaum muslimin memenangkan perang Badar meskipun jumlah mereka jauh lebih sedikit. Kemenangan ini menguatkan umat Islam, membuat Islam semakin dihormati, membuktikan bahwa pertolongan Allah itu nyata. Setelah kemenangan besar dalam perang Badar, kaum muslimin kembali ke kota Madinah dengan penuh rasa syukur kepada Allah. Walaupun jumlah pasukan Islam sangat sedikit, mereka berhasil mengalahkan kaum Quraisy yang jauh lebih besar dan lebih kuat. Kemenangan itu membuat nama kaum muslimin mulai disegani oleh banyak kabilah Arab. Namun di balik kemenangan itu muncul juga rasa marah dan dendam dari kaum Quraisy di Makkah. Banyak pemimpin mereka tewas dalam perang tersebut. Abu Jahal dan beberapa tokoh besar Quraisy terbunuh. Keluarga mereka menangis dan bersumpah akan membalas kekalahan itu. Sementara itu, Nabi Muhammad mengingatkan para sahabat agar tidak sombong atas kemenangan tersebut. Beliau mengajarkan bahwa kemenangan datang karena pertolongan Allah, bukan karena kekuatan manusia semata. Setelah perang selesai, para tawanan Quraisy diperlakukan dengan baik oleh kaum muslimin. Bahkan sebagian sahabat rela memberikan makanan terbaik mereka kepada para tawanan. Ada tawanan yang dibebaskan dengan tebusan, dan ada juga yang dibebaskan dengan syarat mengajarkan membaca dan menulis kepada anak-anak muslim di Madinah. Dari sinilah pendidikan Islam mulai berkembang lebih luas. Kemenangan perang Badar juga membuat kaum munafik mulai muncul. Mereka melihat Islam semakin kuat, lalu berpura-pura masuk Islam demi kepentingan pribadi. Salah satu tokoh munafik yang terkenal adalah Abdullah bin Ubay. Di sisi lain, kaum Quraisy terus menyiapkan balas dendam besar. Mereka mengumpulkan pasukan dan harta untuk menyerang kembali kaum muslimin. Rasa dendam itulah yang akhirnya menjadi penyebab terjadinya perang Uhud pada tahun berikutnya. Dari kisah setelah perang Badar, kita belajar bahwa kemenangan harus disertai rasa syukur, kesabaran, dan tetap rendah hati. Ujian setelah kemenangan kadang lebih berat daripada ujian saat kesulitan.